Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, kalian sehat-sehat aja ya. Kita ketemu lagi di sini di pembacaan zodiak ya. Dan kali ini aku akan membacakan pesan untuk kalian di tahun 2023. Oke? Ingat ini adalah general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton ya. Energinya kolektif, berusaha menjangkau banyak orang, tetapi tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Sehingga kalau kalian merasa tidak nyambung atau tidak paham dengan apa yang disampaikan, simple aja. Berarti energinya bukan untuk kalian, pembacaan ini bukan untuk kalian, kalian tidak resonate dengan pembacaan ini. Gak usah dipikir lagi, gak usah dibikin jadi sulit atau ribet lah ya, oke? Kalian bisa menonton video yang lain ya, siapa tahu resonate, oke? Dan ya kalian bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus kalian, lalu kalian tonton saja sesuai dengan Sun, Moon, Rising, Venus kalian ya. Siapa tahu dari itu ada yang resonate untuk kalian, ada yang cocok sama kalian, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan untuk Capricorn. Kira-kira pesan apa sih yang ada di sini untuk kalian di tahun 2023 ya? Baik, di sini aku melihat jelas ada energi Capricorn, kemudian ada Taurus, ada Virgo, ada Libra, dan aku akan cek lagi apa yang aku lihat ya. Di sini aku melihat ada Virgo. Tadi sudah aku sebut Virgo, maksudnya Leo ya. Ada Leo, kemudian Cancer, ada Aquarius, ada Scorpio, dan aku juga melihat ada Aries ya. Baik Capricorn, yang aku lihat di sini tahun 2023 keuangan kalian itu berlipat meningkat ya. Jadi kalau aku lihat 2023 adalah masa kejayaan kalian dalam hal keuangan, materi ya. Jika kalian bekerja di luar, aku melihat pendapatan kalian meningkat. Dan kalau kalian berbisnis, aku melihat profit kalian yang meningkat ya. Memang kelihatannya kalian sibuk sekali, tetapi sibuk di sini diikuti dengan kenaikan penghasilan atau pendapatan kalian gitu ya. Bisa saja di tempat kerja ada permintaan yang meningkat dari atasan, bisa saja ini berkaitan dengan proyek kalian atau tanggung jawab yang harus kalian emban gitu ya. Tetapi hasilnya adalah keuangan kalian ya, bonus kalian pokoknya jadi berlipat gitu loh. Jadi kalian happy juga lah ya melihat hasilnya, uangnya itu happy ya. Kemudian kalau kalian berbisnis ya, bisa saja ada kesibukan dengan meningkatnya permintaan dari customer atau klien gitu ya. Kalian mungkin bisa jadi kurang istirahat ya kan, karena meningkatnya permintaan itu ya bisa cukup capek, tetapi profitnya ini yang menjadi hiburan gitu loh, karena profitnya ini meningkat berlipat, entah berapa kali lipat ya, karena ini general reading, tapi aku sih melihatnya ini benar-benar subur sekali gitu loh peningkatannya. Keuangan kalian subur sekali di tahun 2023, pokoknya lancar. Karena di luar sana orang bisa saja bekerja keras, tetapi keuangan belum tentu lancar. Nah, kalau aku lihat di sini kalian bisa sibuk sekali tapi keuangannya tidak kalah lancar dan lebih banyak gitu loh ya. Jadi mungkin kalian sibuknya 2 kali, keuangannya bisa lebih dari 2 kali atau minimal 2 kali lebih banyak gitu lah ya. Tapi kalau aku lihat sih mungkin memang sedang waktunya kalian aja, waktunya kalian di atas dalam hal keuangan. Jadi di sini aku melihatnya pendapatan itu memang kelihatannya mudah gitu loh. Peningkatan pendapatan itu memang seperti mudah kalian dapatkan di tahun 2023. Agak effortless sih. Maksudnya kalian bekerja sedikit aja pendapatannya udah seperti itu, apalagi kalian sibuk gitu loh ya. Jadi intinya sih 2023 adalah masa kejayaan kalian dalam hal keuangan, karir ya, bisnis ya, pekerjaan gitu ya. Itulah ya, material abundance-nya oke banget di tahun 2023. Bisa jadi di sini ada peningkatan bukan hanya bukan hanya keuangan, tapi kemampuan kalian atau skill kalian. Karena tuntutannya lebih banyak, kalian berusaha bisa handle itu, akhirnya kemampuan kalian pun di situ meningkat. Bisa jadi kayak gitu ya. Kalau kalian bekerja di luar atau berkarir ya di luar, ya ini bisa jadi
potensi atau prospek kalian naik jabatan ya kan, mungkin karena melihat kinerja kalian diberi tantangan baru dan kalian bisa menaklukkan itu. Nah, kalian bisa saja mendapatkan posisi yang cukup menjanjikan, bisa saja kayak gitu ya. Kemudian kalau karir ya bisa saja karena ada yang puas atau ya cocok aja gitu loh dengan apa yang kalian tawarkan di bisnis kalian gitu, dan bisa saja itu menjadi potensi kalian mendapatkan customer tetap yang lebih lagi ya. Maksudnya ada peningkatan customer tetap di sini ya. Ada tambahan lah intinya gitu. Oke. Baik, itu yang aku lihat di sini. Jadi nggak berlebihan kalau aku sebut di tahun 2023 kalian Capricorn ya bisa jadi lebih kaya ya dari sebelumnya, atau tahunnya kalian untuk menjadi kaya. Jadi selamat ya dalam hal karir, oke. Jangan lupa untuk untuk menyimpan ya atau mengatur keuangan dengan baik, karena belum tentu juga kalian terus-terusan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk menabung ya. Menabung di sini ya entah kalian melakukan investasi ya kan. Maksudnya menabung itu kan nggak hanya menyimpan uang di bank ya, bisa saja menyimpan itu dalam bentuk investasi juga, tapi investasinya juga bukan investasi bodong ya, bukan asal-asalan ya, macam-macam lah. Kalau mau aman mungkin kalian bisa investasi ya macam-macam ya, bisa emas, bisa tanah, properti, terserah lah ya. Atau ya ini tergantung pendapatan kalian juga sih, karena ini kan general reading ya, tapi kalau aku lihat jelas lebih kaya dari sebelumnya. Tahunnya kalian merasa lebih kaya, tahunnya kalian merasa kaya lah ya secara keuangan ya. Itu yang kulihat di sini. Ya pokoknya silakan mengatur keuangan kalian dengan bijak aja ya, karena pendapatannya lagi subur nih gitu ya di tahun 2023. Oke. Selanjutnya kalau aku lihat di sini kalian itu kayaknya ya kalau dari keuangan kan oke gitu ya, tapi aku melihat kalian agak nggak terlalu bahagia gitu. Kenapa ya, ini menjadi pertanyaan. Orang biasanya pendapatan lagi banyak, wah happy banget. Nah tapi kalau aku lihat di sini, iya sih pendapatan banyak, keuangan kayaknya nggak ada masalah ya, kalian nggak merasa adanya masalah yang besar di situ. Tapi kenapa kok kalian tampak agak murung di sini? Tampak agak melankolis di sini ya, agak ada rasa atmosfer yang kelabu lah ya, ada rasa sedih gitu ya. Aku nggak bilang sedihnya harus pekat ya, tapi ada kelabu di situ ya. Jadi ada aura sedihnya juga gitu. Kenapa? Ya memang sih uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan katanya gitu. Tapi lumayan uang bisa jadi hiburan gitu ya. Nah kalau kalian di sini kayaknya jelas ada alasan lain kenapa kalian terlihat bersedih di situ ya. Kalian terlihat berusaha stabil di situ. Bisa jadi alasan lainnya itu adalah ya di sini ada anxiety jelas ya. Alasannya itu ada kaitannya sama percintaan. Ingat ya, hidup itu tidak ada yang sempurna. Kita sendiri tidak sempurna, ya kan? Caranya bahagia itu ya pertama jelas dari dalam ya, dari mindset. Bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita miliki dan berbesar hati dengan apa yang tidak kita miliki gitu loh ya. Kalau untuk bahagia itu adalah kita bisa memenuhi ekspektasi kita atau bisa melonggarkan ekspektasi kita gitu ya. Secara keuangan kalian oke gitu ya di sini kelihatannya. Mungkin saja dalam percintaan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi kalau maunya semuanya sempurna, mintanya semuanya sempurna, ekspektasi manusia yang seperti itu ya kayaknya nggak akan pernah bisa terpenuhi ya, karena satu terpenuhi nanti akan muncul ekspektasi baru ya, begitu aja terus. Akhirnya betul bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan gitu, karena ya kalau ekspektasi orang terus ada, terus tumbuh, dan dia untuk bahagia dia bergantung sama ekspektasinya, ya mungkin saja dia seperti punya
punya banyak hal tapi nggak cukup bahagia gitu dengan hidupnya, misalkan kayak gitu ya. Oke. Oke, itu aja yang bisa aku sebutkan di sini. Jadi masalah kalian mungkin dalam hal percintaan ya. Aku sih tidak bilang ini masalah kecil atau besar. Cuman aku melihat kalian itu nggak puas dalam hal itu. Kalian agak berkabung dalam hal itu ya. Jadi di sini aku melihat kalian sendiri berusaha untuk stabil, berusaha untuk move on. Mungkin karena situasi itu ya. Karena gimana ya? Di sini kan kelihatannya baik sekali, tapi kalau ada usaha untuk secara emosional stabil biar nggak galau gitu, artinya kan ada hal yang membuat kalian bersedih. Nah, itu sumbernya dari percintaan kalau aku lihat di sini ya. Mungkin kalian merindukan seseorang ya, menginginkan seseorang, tetapi orang itu tidak ada di samping kalian. Intinya sih seperti itu kalau aku lihat ya. Di sini aku melihat Capricorn di tahun 2023 ya. Biasalah ya, namanya Capricorn gitu ya. Mereka punya desire yang besar ya. Cuman ketika apa yang mereka inginkan itu belum terpenuhi, di sini akhirnya mereka kayak apa ya, di sini kayak merasa kosong gitu loh kalau aku lihat ya. Aku melihat mereka di sini merindukan sesuatu atau seseorang, lebih ke seseorang sih ya. Itu sih. Mungkin di saat mereka merindukan, desire mereka itu sebenarnya lagi besar gitu loh. Jadi kayak mereka merasa berusaha keras gitu ya untuk apakah untuk mengisi kekosongan itu atau menghandle atau mengatasi kekosongan itu gitu ya dalam hati atau dalam diri mereka gitu. Jadi aku melihat di sini Capricorn itu sebenarnya sedang bergairah juga dalam hal percintaan gitu. Cuman gimana ya, orang yang sedang bergairah, sedang terobsesi, tapi apa yang diinginkan itu tidak ada di sampingnya gitu. Atau belum dia dapatkan gitu. Jadi kayak mereka agak frustasi, kelihatan ada frustasinya gitu ya. Jadi itu sih yang bisa aku sampaikan di sini. Oke, dalam hal percintaan harus bersabar nih kalau aku lihat ya. Aku nggak bilang buruk, cuman buruk itu kan relatif ya. Cuman yang pasti ini belum sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, kita langsung ke pesan yang lain lah ya dari Oracle Cards buatan aku, Life as We Know It Oracle ya. Nah, ini cocok nih pesannya untuk kalian ya. Kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap gitu ya. Oke, memang aksi itu belum tentu membawa kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa aksi. Aksi di sini bisa saja mengevaluasi mindset kalian juga sih ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ekspektasi orang tidak ada habisnya dan dia menggantungkan kebahagiaannya di ekspektasinya tersebut gitu ya, akhirnya orang ini bisa saja sulit untuk bahagia gitu loh ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kebahagiaan itu memang bergantung sama apa yang ada di kepala seseorang ya. Jadi state of mind ya, daripada external event, daripada situasi di luar. Betul juga, karena di sini kelihatannya secara keuangan oke gitu loh. Tapi kenapa kok kurang bahagia? Ya iya sih, memang uang tidak membeli kebahagiaan, tetapi kalau sesuatu dalam pikirannya masih seperti itu, maksudnya masih seperti itu gimana ya? Bukan pemikiran uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau itu memang benar, uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu ya. Maksudnya intinya sih untuk bahagia itu dibangun dari mindset seseorang gitu loh. Karena kalau bergantung sama external event, ya benar, uang yang banyak pun belum tentu membawa kebahagiaan buat mereka gitu.
ya, karena kayak selalu ada yang kurang gitu ya. Dan di sini aku melihat masalahnya di seseorang, percintaan, sebuah hubungan kayak gitu ya. Itu sih, oke. Kemudian ini pesan selanjutnya ya. Setiap langkah memberi penentuan. Jika seseorang memilih jalan yang bisa dinikmati, perjalanan panjang pun tidak terasa telah terlewati. Konsistensi dalam langkah akan mengantarkan seseorang pada pencapaian. Jadi nggak peduli mau pelan-pelan, yang penting kalau konsisten terus, ya akan sampai juga gitu. Oke? Bukan soal cepat lambatnya. Pertanyaannya konsisten atau tidak gitu kan? Ini pesannya pertama dalam keuangan. Jadi mungkin kalian ini memang pekerja keras. Jadi sedikit-sedikit, mau sedikit-sedikit atau besar, tapi karena kalian pekerja keras, intinya kalian ya Capricorn bisa juga mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam hal kesuksesan, karir, atau pekerjaan atau bisnis. Keuangan lah ya intinya. Kalian bisa dapatkan itu gitu. Karena kalian konsisten bekerja dan berusaha memanifestasikan di sini. Kalian pekerja keras yang aku lihat, oke? Nah, ini juga pesan untuk situasi kebahagiaan kalian ya, terutama mungkin dalam hal percintaan gitu loh ya. Jadi nggak peduli walaupun kalian berusaha pelan-pelan untuk bangkit dan berbahagia, yang penting kalian terus berusaha untuk bahagia gitu. Itu sih. Terkadang mungkin kalian bisa gagal, tapi kalau kalian berusaha terus, semoga saja kalian bisa di titik itu benar-benar bahagia yang cukup stabil gitulah ya. Bahagia cukup stabil ini balik lagi itu tergantung sama state of mind ya, pikiran seseorang, mindset seseorang. Kalau dia masih melihat kebahagiaan itu sesuai dengan external event ya, sesuatu yang di luar ya, dia melihat kebahagiaan itu adalah destinasi ya, entah kapan dia bahagia karena menunggu sampai ke destinasi itu. Nanti sampai di destinasi itu dia pun masih merasa hampa dan dia mungkin akan membuat destinasi baru lagi ya, tujuan destinasi baru gitu. Akhirnya dia terus mencari kebahagiaannya gitu. Tapi kalau orang itu melihat kebahagiaan itu adalah perjalanan bukan destinasi. Jadi nggak harus menunggu sampai pada ekspektasi itu atau destinasi tersebut untuk bahagia. Saat ini dia akan berusaha untuk bahagia dan semoga dia juga bisa bahagia gitu ya dengan usaha dari mindset itu gitulah ya. Jadi pesannya ya itu tadi, nggak peduli mau kalian pelan-pelan untuk berusaha bangkit bahagia, mencerahkan pikiran kalian dan atmosfer kebahagiaan kalian, nggak peduli mau pelan-pelan, yang penting kalian bisa sampai ke titik itu. Orang yang mungkin saja cukup stabil secara pemikiran, cukup stabil kebahagiaannya, belum tentu juga sebenarnya setiap hari dia terus bahagia dan meningkat gitu ya. Bisa saja ada penurunan, tetapi kalau orang itu sudah berusaha stabil dari pikiran, dia tahu bagaimana menjaga atau menaikkan lagi, mengembalikan lagi levelnya gitu loh, level kebahagiaannya. Dari pikirannya juga gitu sih ya. Jadi kayak sistem imun sih sebenarnya, kalau orang itu relatif baik imunitasnya, bukan berarti terus dia prima di atas dan naik terus, nggak juga gitu ya. Bisa saja turun, tetapi kan nggak benar-benar drop sampai sekarat masuk rumah sakit dan selemah itu ya, nggak harus selemah itulah intinya. Oke. Baik, pesan selanjutnya adalah jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Hidup tidak datang dengan instruksi. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, ya udah, kamu tetap hidup dan belajar gitulah ya. Ya, jadi mungkin ada penyesalan ya. Penyesalan ini ada kaitannya sama seseorang, sama hubungan di masa lalu dan akhir dari hubungan itu gitu ya. Mungkin kalian menyesali apa yang pernah kalian lakukan dulu gitu ya, tapi ya udahlah ya, apa yang sudah terjadi ya emang nggak bisa dirubah gitu ya, tapi kita cuman bisa melakukan yang terbaik untuk kedepannya gitu ya. Jadi semoga berbahagia untuk kalian Capricorn. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn, good luck.